Anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha BUMN tidak lagi mendapatkan tantiem, insentif maupun penghasilan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Ini setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberian tantiem, insentif, dan atau penghasilan dalam bentuk lainnya kepada direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan anak usaha. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran C. dan Antara Indonesia Nomor S063 di BP 7 Tahun 2025 tanggal 30 Juli 2025 yang ditujukan kepada direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha. Keputusan tersebut diteken Kepala Badan Pelaksana dan Antara Rosan Perkasa Ruslani. Dalam keputusan dan antara tersebut, untuk anggota direksi BUMN dan anak usaha, pemberian tantiem, insentif dan atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, harus didasarkan pada laporan keuangan yang sebenar-benarnya dari hasil operasi perusahaan dan merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, bukan merupakan hasil aktivitas semu pencatatan akuntansi atau laporan keuangan, seperti namun tidak terbatas pada pengakuan pendapatan sebelum waktunya dan atau tidak mencatatkan beban untuk memperbesar laba perusahaan atau financial statement fraud. Lalu, dalam hal terdapat hasil usaha yang sifatnya one-off atau windfall, maka harus dikeluarkan dari perhitungan. Sedangkan, untuk anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha, tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif dan atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Kebijakan terkait pemberian tantiem, insentif, dan atau penghasilan dalam bentuk lainnya ini berlaku sejak tahun buku 2025. Kebijakan ditetapkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang beberapa kali diubah dengan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengelolaan terhadap BUMN, investasi dividen yang berasal dari BUMN, dan operasional BUMN. Sepenuhnya merupakan kewenangan BPI dan Antara, holding operasional dan holding investasi. Dan Antara menyebut, kebijakan tersebut ditetapkan dalam rangka menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku di level nasional maupun internasional untuk menjaga kepentingan BUMN dan semua pemangku kepentingan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.